Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raihan Nabil Feriawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait fenomena penggunaan knalpot racing di jalan raya dan regulasi yang mengaturnya. Fenomena penggunaan knalpot racing atau knalpot brong pada kendaraan roda 2 maupun roda 4 di beberapa kota menjadi salah satu fenomena yang cukup meresahkan bagi warga setempat karena bisingnya suara yang dihasilkan dari knalpot tersebut. Pengaturan terkait kebisingan suara knalpot sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari undang-undang hingga ke peraturan pelaksananya. Terlebih lagi, pihak kepolisian juga sudah sering menindak para pengguna knalpot racing atau knalpot brong yang mengganggu warga dan sudah menghimbau para penjual knalpot racing atau knalpot brong untuk tidak menjual knalpot tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak video-video berikut ini. Kamu bising nggak dengarnya? Enggak sih, Pak. Enggak. Kenapa ada? Besok aja ngapain? Kan kemarin udah kena tilang, ngapain? Makanya kemarin sudah kena tilang harus diganti. Satlantas Polrestabes Semarang akan melaksanakan patroli di wilayah kota Polrestabes Semarang untuk menertibkan knalpot brong. Jadi kota Semarang, perintah dari Bapak Kapolda melalui Bapak Dirlantas untuk kota Semarang, khususnya kota Semarang dan umumnya wilayah Jawa Tengah harus bebas dari knalpot brong. Berhentikan bapak motor ya sampean. Dapat knalpotnya kurang sadar. Ada STNK, surat-suratnya biasa dikeluarkan. Ini maaf sebelumnya ini kan dari pekerjaan. Oh iya? Ya kan saya disuruh taruh di cabang kedua. Oh gitu ya? Mau ambil barang. Iya. Dan dompetnya ketinggalan. Oh iya, tidak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya kita dari Satlantas Polrestabes Semarang, kita melaksanakan patroli dan kebijakan dari pimpinan kita untuk melaksanakan penertiban knalpot brong. Knalpot Bapak yang sekarang Bapak pakai ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis apa yang sudah menjadi aturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi mohon maaf sebelumnya kita memberhentikan Bapak, mengganggu perjalanan Bapak karena Bapak melanggar dengan menggunakan knalpot brong. Jadi silakan nanti Bapak kita tertibkan, nanti Bapak bisa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi untuk pemakaian knalpot brong kembali dan nanti bisa langsung dilepas seketika ini juga dan diganti dengan knalpot yang standarnya sepeda motor ini. Seperti itu. Ulang apa? Coba kita cek dulu, dinyalakan dulu, distandarkan 2. Pada saat kita melintas di Jalan Sugio Pranoto, kita menemukan satu pelanggaran sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Kita hentikan dan kita beri pengertian untuk knalpot brong telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 285 ayat 1 tentang spesifikasi teknik kendaraan. Setelah kita beri pengertian, selanjutnya untuk sepeda motor dan pelanggar kita bawa ke pos patwal Simpang 5 untuk melakukan penggantian dengan knalpot yang standar.
Udah dulu ya? Udah, Pak. Sabar coba. Di daerah Cemoro Kandang atau di daerah wisata Tawangmangu, Karanganyar beredar di media sosial. Ricuh warga itu ternyata terjadi karena warga setempat mengamuk ke gerombolan anak motor yang datang ke Tawangmangu. Pasalnya mereka datang ke Cemoro Kandang dengan motor berkenal pot brong, sehingga membuat suasana menjadi berisik. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Sarwoko mengaku ada warga yang mengirim keluhan soal kedatangan gerombolan pemotor mengenakan knalpot brong. Dari pesan yang dikirimkan, warga mengancam akan menindak mereka sendiri bila polisi tidak menertibkan. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pengendara motor berknalpot brong dikejar oleh beberapa warga menggunakan pentungan. Beberapa pengendara akhirnya memutar balik kendaraannya. Di hari yang sama, puluhan sepeda motor wisatawan diangkut Satlantas Polres Karanganyar Minggu 14 November 2021. Motor tersebut diangkut menggunakan truk untuk diamankan ke Mako Satlantas Polres Karanganyar. Satlantas Polres Madiun Kota memberikan imbauan kepada pedagang untuk tidak menjual knalpot brong. Pasalnya suara bising knalpot brong seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh penjual onderdil sepeda motor seperti yang dilakukan di Pasar Logam Srijaya, Kota Madiun, Selasa 17 Januari 2023. Penjualan knalpot brong dilarang karena tidak sesuai standar yang ditentukan. Untuk itu, pada tahap awal ini, petugas hanya memberikan sosialisasi serta menempelkan stiker larangan penggunaan knalpot brong. Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Widada mengatakan, sosialisasi ini juga melibatkan tim dari Satreskrim Polres Madiun Kota. Knalpot brong dinilai sering memicu gesekan antar warga seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Penggunaan knalpot brong melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Knalpot brong itu sangat meresahkan warga. Kemarin kejadian gesekan antar perguruan karena diawali dari knalpot brong itu. Makanya ini pihak polisian menghimbau kerjasamanya kepada pihak-pihak toko agar tidak menjual knalpot brong karena yaitu sangat meresahkan warga Kota Madiun khususnya. Mungkin tindakan dari kepolisian kita kemarin setiap malam minggu, setiap hari libur kita selalu melaksanakan tilang manual. Jadi dari tilang manual itu kita dapat banyak dengan BB ada sekitar 100 lebih, sampai 200 lebih itu di Laka 90 itu di Polres Satlantas. Jadi itu dalam 1 bulan tidak boleh sebelum sidang harus nanti keluar dilengkapi kelengkapan khususnya ban knalpot brong harus sesuai knalpot yang standar. Satlantas Polres Madiun Kota meminta kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong, khususnya bagi para pemuda. Selain itu, tilang manual akan dilakukan jika diketahui masih nekat menggunakan knalpot brong. Tidak hanya tilang, namun sepeda motor nantinya juga akan disita sampai pemiliknya melengkapi spare part sesuai standar. Kewajiban para pengguna kendaraan bermotor terkait penggunaan knalpot sesuai standar sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 106 ayat 3-nya yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Disambung dalam pasal 48 ayat 4 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang mana ayat 2 ini mengacu pada pasal 48 ayat 2 yang mengatur tentang persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan atau penempelan kendaraan bermotor. Yang mana pasal ini juga merujuk pada ayat 3 pada pasal 48 yang berbunyi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas
emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, dan lainnya. Merujuk pada pasal sebelumnya, yakni pasal 48 ayat 4 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana berbunyi terkait ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan, itu diatur di dalam peraturan pemerintah, yang mana merujuk pada PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Di dalamnya terdapat pasal 64 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan layak jalan. Di ayat keduanya, persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi 1. Emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, dan lainnya. Lanjut kepada pasal 66 ayat 2 yang berbunyi energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak melebihi ambang batas. Ayat 3, ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Ayat 4, dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Merujuk pada pasal sebelumnya, yakni pasal 66 ayat 3, hal tersebut diatur di dalam lampiran 4 huruf C Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2019. Di dalamnya terdapat tabel yang mengatur terkait ambang batas kebisingan suara sepeda motor. Yang pertama, untuk kendaraan sepeda motor di bawah 80 cc, maksimal ambang bisingannya adalah 77 dB. Untuk sepeda motor kisaran 80 sampai 175 cc, maksimalnya adalah 80 dB. Untuk sepeda motor di atas 175 cc, ambang batas kebisingannya adalah 83 dB. Namun, ketika para pengguna knalpot sepeda motor melanggar ketentuan ambang batas kebisingan, dalam hal ini knalpot brong ataupun knalpot racing, maka dapat dijerat dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 Junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Oleh karena itu, tips dan saran untuk para pengguna sepeda motor dan aparat hukum. Yang pertama, gunakanlah kendaraan bermotor yang berspesifikasi sesuai standar, khususnya knalpot sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, aparat hukum tetap harus menindak tegas para pengguna knalpot yang tidak sesuai standar dengan tindakan yang tetap edukatif dan memiliki efek jera. Ketiga, aparat hukum juga harus meningkatkan kesadaran kepada para pelaku usaha yang menjual spare part maupun aksesoris kendaraan bermotor, khususnya knalpot, agar tidak menjual barang-barang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.